Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Irawan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Museum Mahmud Badarudin II. Museum ini terletak di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Bangunan ini memiliki panjang 32 meter, lebar 22 meter, dan tinggi sekitar 7 meter. Mulai dibangun pada tahun 1823 dan rampung pada tahun 1825. Ini dia nih tokoh yang bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Museum ini dinamakan Sultan Mahmud Badarudin II atas jasanya melawan VOC atau Belanda dalam peperangan di Palembang. Bangunan ini berarsitektur Belanda dan dijadikan sebagai kantor pemerintah Belanda pada masanya. Bangunan ini juga disebut sebagai rumah siput karena tangganya seperti siput dan memiliki jumlah 21 anak tangga yang berarti 2 orang tua dan 1 anak. Ada fakta menarik tentang anak tangga tersebut, di mana anak tangga jalur paling kiri itu untuk orang Belanda, jalur tengah itu untuk orang Cina, dan jalur yang paling kanan itu untuk pribumi. Museum ini memiliki desain setengah lingkaran yang berarti itu menandakan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan berarsitektur Belanda. Sebelum masuk museum, kita diwajibkan untuk melepas sepatu dan di sini disediakan tempat untuk rak sepatu. Untuk pembelian tiket di museum ini bisa lewat cash ataupun QRIS. Harganya dibedakan dalam kategori anak-anak, dewasa, dan turis mancanegara. Untuk pelajar kita bisa mendapatkan 2.000 saja dengan cara membawa kartu pelajar ataupun memakai baju sekolah. Di masa kerajaan Sriwijaya Palembang mendominasi agama Buddha. Jadi tidak heran baru masuk kita udah disambut ada Arca Avalokiteswara dan Arca Buddha. Sriwijaya juga dulu menjadi pengendali jalur perdagangan dan pelayaran. Di sini kita bisa lihat ada daerah Sriwijaya dan daerah lain-lainnya. Di sini ada diorama barang Kuto Gawang. Diorama artinya miniatur 3 dimensi dan Kuto artinya benteng dan Gawang artinya besar. Serangan Kuto Gawang ini berhasil menghancurkan keraton. Namun pasukan VOC akhirnya diusir kembali oleh rakyat Palembang yang dipimpin oleh Ki Mas Hindi melalui strategi gerilya dan blokade pangan. Miniatur Masjid Agung merupakan arsitektur perpaduan antara gaya Melayu, Cina, dan Belanda. Perpaduan ini bikin bangunannya terlihat unik dan bersejarah. Dari gaya Melayunya kita bisa lihat dari bagian atap yang bertingkat seperti rumah adat tradisional. Sementara sentuhan Cina tampak pada bentuk lengkungan di bagian pintu dan jendela, sedangkan pengaruh Belanda terlihat dari desain kolonial yang kokoh dan simetris. Sekarang kita lanjut Palembang di masa kolonial Belanda dan Jepang. Nah, teman-teman, di sini ada miniatur perahu. Ada perahu kajang, ada perahu dagang, dan ada perahu bidar. Di sini ada rumah tradisional adat Palembang, yaitu rumah limas. Dan di sini ada berbagai macam lukisan yang dibuat oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Selain itu ada miniatur jembatan Ampera, penemuan botol-botol Belanda di Sungai Musi, ada juga baju adat Palembang yang untuk dipakai acara resmi, dan ada juga replika pelaminan. Dan di sini salah satu kamar di museum yaitu kamar pengantin khas adat Palembang. Di sini ada kain selubung dan ada kain tenun. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.